Rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, salam sejahtera dan berjumpa kembali di perkuliahan kita. Di perkuliahan ini kita akan bahas tentang transaksi laba antar perusahaan atau intercompany, khususnya pada transaksi persediaan. Transaksi persediaan berarti adalah transaksi yang berdampak atau berhubungan dengan mutasi yang terjadi pada suatu persediaan. Dan ini adalah transaksi penjualan dan pembelian, di mana penjualan dan pembelian itu terjadi di antar perusahaan atau intercompany. Nah, di materi yang terdapat dalam e-learning ini, ada tabel yang menggambarkan transaksi antar anak dan induk atau antar perusahaan. Yang membedakan jika induk memiliki lebih dari 50 saham, jadi membedakan dengan transaksi biasa ya. Apabila induk memiliki lebih dari 50% saham pada anak, maka perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Apa itu laporan konsolidasi? Laporan keuangan konsolidasi secara ringkas dapat digambarkan. Apabila induk dan anak saling bertransaksi, maka seharusnya itu berdampak adanya penghilangan transaksi antara anak dan induk karena dampak cashnya atau dampak dananya hanya satu. Dana anak ke induk itu menjadi dana induk, termasuk juga transaksi dari induk ke anak itu berdampak ke dana induk. Jadi dalam laporan konsolidasi adanya pengakuan antara anak dan induk ya itu disatukan atau disaling menghapuskan karena sebenarnya itu jadi kesatuan atau entitas antara induk dan anak. Selanjutnya, pendapatan dan biaya yang timbul karena transaksi induk dan anak itu juga dieliminasi ya, saling dihapuskan ya. Dan ini biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur. Misalnya perusahaan anak membeli bahan baku pada perusahaan induk. Ya, pembelian dan penjualan oleh induk dan pembelian oleh anak itu saling dieliminasi, saling dihapuskan karena transaksinya juga berdampak pada cash flow secara satu kesatuan di entitas itu tidak mempengaruhi atau menjadi satu kesatuan. Nah, laba atau rugi dieliminasi atau ditangguhkan pengakuannya sampai dengan persediaan itu terjual. Apabila persediaan terjual dan dibeli oleh pihak non-afiliasi atau pihak luar, maka dilakukan pengakuannya. Baik rekan-rekan mahasiswa, ya sebagai contoh nanti rekan-rekan juga silakan latihan di buku materi pokok. Contohnya, misalnya perusahaan A, ya perusahaan A membeli barang 10.000 dari perusahaan B. Antara A dan B adalah perusahaan yang terafiliasi, ya. Jadi jika di perusahaan A mengakui ada pembelian 10.000 dan di perusahaan A mengakui bahwa pembelian tersebut dibayarkan lewat hutang. Nah, selanjutnya perusahaan B sebagai afiliasi kita, dia akan mencatat adanya penjualan 10.000 dan itu piutang. Karena ini perusahaan afiliasi, sebenarnya secara arus kas itu dieliminasi karena satu kesatuan entitas. Sehingga kita lihat pada saat dikonsolidasi penjualan kredit ini, hutang akan dihapuskan. Ya. Hutang dari pembelian 10.000 ini akan dihapuskan dengan catatan di akuntansinya dibalik ya, di jurnalnya disesuaikan. Penjualan yang tadinya kredit menjadi debit ya, pembelian di kredit. Jadi dianggap tidak ada transaksi. Demikian juga dengan pengakuan hutang dan piutang itu saling dieliminasi. Baik rekan-rekan, ini sebagai pengantar perkuliahan kita dan silakan rekan-rekan pelajarin. Dari pengantar ini yang saya sampaikan adalah bahwa antara perusahaan induk dan perusahaan anak selama ada transaksi dan berdampak terhadap cash flow atau pendanaan atau pengakuan transaksi hutang maupun piutang antara anak dan induk itu saling dihapuskan atau tereliminasi. Demikian, selamat belajar.